Laki-laki yang sudah abusive, ngomong kasar, ngomongnya bisa merendahkan, nyakitin, tinggalin aja. Hola netizen yang tercinta, kabar Nikita Mirzani mendapat kekerasan secara fisik dan mental dari Rizky Romansyah menjadi perhatian publik. Tidak terkecuali seorang psikolog Lita Gading yang turut memberi komentar. Lewat akun TikTok pribadinya, Lita Gading menyayangkan sikap Nikita Mirzani yang memilih untuk berkuar-kuar di media sosial hingga acara televisi ketimbang melapor ke pihak berwajib. Menurut Lita Gading, klaim Nikita Mirzani tersebut dapat membawa dampak buruk terhadap nama baik Rizky Romansyah. Di samping itu, Lita Gading menilai apa yang telah dilakukan Nikita Mirzani bisa menjadi bumerang untuk dirinya. Lita Gading meminta Nikita Mirzani untuk berhenti berkuar-kuar, melapor ke pihak yang berwajib, serta memeriksakan masalah kesehatan mental kepada pihak profesional. Perihal itu, sejumlah netizen yang berbakti turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Kalau merasa tersakiti atau disakiti, ya lapor polisi, bukan lapor ke media ya. Jadi kalau kalian memang pro sama dia nggak masalah. Pro kontra itu biasa di dunia maya ini. Yang jelas saya meluruskan permasalahan yang ada. Kalau memang membutuhkan seorang profesional, ya silahkan kamu datang ke psikolog atau ke psikiater untuk memeriksa kejiwaannya ya. Apakah mental kamu benar-benar terguncang atau bagaimana? Atau periksa kejiwaan Anda supaya kita semua tahu yang benar itu yang mana. Oke? Salam Lita Gading. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nick Mir ya. Disclaimer dulu, khususnya untuk fans beratnya Nick Mir, garis keras tuh kan kadang-kadang tuh suka bilang ya udah biarin, nggak usah diurusin, tuh kan urusan dia gini. Junjungan kamu itu public figure, terkenal pula ya kan. Yang pasti namanya netizen akan ikut berkomentar, apalagi kalau dia sudah publish, maksudnya ngasih lihat di depan publik gitu kan, di medsos. Yang namanya netizen berkomentar tuh wajar kan, ya kan gitu. Ya kali kita punya masalah nggak ada yang ngomentarin. Kalau public figure ya pastilah. Jadi gini, lagi rame ya masalah Nick Mir sama RI ini. Oke, aku tuh mau throwback ke belakang ya. Dari dulu sih aku ngikutin Nick Mir, bahkan sebenarnya di akhir-akhir ini udah enggak gitu, tapi dia itu kan selalu rame gitu ya, selalu rame pemberitaannya. Bahkan sempat ada masa dimana aku tuh ngefans banget sama dia, tapi sejak sama FS itu aku kok jadi begini dia ya gitu, akhirnya udah biasa aja gitulah. Jadi throwback ke hubungan masalah khususnya masalah percintaannya dia, mulai dari zaman sama Kiki The Porters, sama Sajat, sama siapa lagi tuh, Dipo, terus sama Tony, dan sama ini yang terakhir. Emang semuanya berakhir dengan huru hara yang maksudnya nggak baik-baik gitu ya. Cuman masalahnya kalau yang terakhir ini dia mungkin either dia memang sudah kalem beneran, atau juga karena si RI ini kan ajudan pribadi sekprinya Prabowo gitu ya. Jadi mungkin kalau mau huru hara juga gimana? Kan bentar lagi juga katanya bakal dilantik jadi presiden gitu. Kalau mau huru hara sama ajudan presiden gimana ya gitu loh. Mungkin juga si Nick Mir memang itu tadi udah setelan kalem, jadi dia males ribut gitu ya gitu. Nah, di VT-nya Yolo Ina ada ya dia mengungkapkan bahwa ternyata RI itu tidak sebaik yang kalian kira gitu ya kan. Gak tahu yang benar yang mana. Cuman gini loh, intinya kita ini guys gak usah lah yang terlalu memuja gimana, udah biasa aja karena kita tuh nggak tahu ternyata yang dikira begini ternyata begini, yang dikira begini ternyata begini kan gitu kan ya. Makanya kadang-kadang tuh kalau udah garis keras gitu ya akhirnya kecewa, menghakimi, ngejudge gitu. Nggak perlu, bukan siapa-siapa yang kita juga gitu loh. Kita ribut mereka tetap kaya gitu, nggak ada hubungannya juga nggak ada hubungannya juga dengan keuangan kita. Nah, satu lagi ini yang bikin ribet karena apa? Dengan adanya pernyataan Nick Mir yang kemarin, walaupun dia bilang tidak merujuk ke seseorang, tapi karena udah ada inisial di situ, pasti kan semua opininya tergiring ke situ gitu kan. Mau nggak mau sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kredibilitasnya Prabowo gitu. Nah, ini
agak-agak gimana. Jadi sekarang yang dulunya Nick Mir sangat mendukung 02, bahkan mungkin sampai sekarang juga mendukung 02 ya, tapi akhirnya dia jadi sekarang ya banyak juga yang hujat karena berpengaruh terhadap kredibilitasnya Pak Prabowo gitu. Terlepas itu benar apa enggak yang dilakuin nama si RI ya. Jadi intinya begini, semua itu kita nggak ikut ngejalanin. Simpati itu ya sewajarnya. Karena apa? Kalian tuh kadang lucu ya, netizen Indonesia ini lucu. Bukan saudara, bukan keluarga, bukan apa. Kalau, aduh, kadang di luar Nurul nggak ada hubungannya sama kita guys. Biasa-biasa aja. Ntar yang ada kecewa, ya kan? Gitu. Yo wes lah, buat siapapun, gak cuma buat Nick Mir aja, buat siapapun, semoga hubungan percintaan kalian semua berjalan dengan lancar. Kalau ada masalah tuh biasa, tapi janganlah sampai ujung-ujungnya nanti kalau beneran ada kasus KDRT atau apa, jangan sampai terjadi terhadap siapapun. Dan untuk menyikapi segala sesuatu, mungkin karena aku udah di umur segini ya, sewajarnya aja, say. Menanggapi kasus kekerasan yang lagi viral itu, yang korbannya adalah NM dan pelakunya adalah RI, ya kan? Sebetulnya ini agak ngeri gue bahas ini karena apa? Dua-duanya serem, say. Kalau misalnya gue disembelih, ya janganlah ya. Ini menjadi pelajaran aja, ya. Gue hanya menanggapi sebagai netizen, ya, warga net. Ini menurut gue, yang perlu di-note dalam kasus ini dan dijadikan pelajaran adalah laki-laki yang sudah abusive. Hina itu tuh bisa berubah dari kalau misalnya dia marah tuh bisa berapi-api, ngomong kasar, ngomongnya bisa merendah, nyakitin, tinggalin aja. Karena apa? Itu adalah ciri-ciri awal yang kalau misal didiemin itu bakal bisa naik level jadi main tangan. Cowok yang gak kasar itu bukan cowok yang bilang aku sih gak bakal main tangan sama perempuan, aku sih gak banget buat main tangan sama perempuan. Gak. Dilihat aja dari dia cara dia marah. Kalau dia marahnya aja membara, bisa ngata-ngatain lo, bisa ngerendahin lo, tinggalin. Dan yang paling penting, perempuan harus bisa melindungi dirinya sendiri, melindungi haknya, bukan melindungi lu hanya bisa karate bela diri. Gak. Ini dari contohnya aja, korbannya adalah perempuan yang bisa mencari duit sendiri, perempuan yang bisa menghedonkan dirinya sendiri, perempuan yang bisa menafkahi dirinya sendiri, perempuan yang benar-benar bisa independen dengan kehidupannya sendiri. Bahkan banyak juga yang dia hidupin. Dari poin situ aja perempuan itu punya value, ya. Terus dengan punya value, tidak dipungkiri, tidak bisa ketemu sama cowok yang gak brengsek, gak tukang selingkuh, gak abusive, gak, ya apapun itulah. Contohnya ini aja ya, cewek yang bener-bener udah sematang itu, udah bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, bahkan mau tanggung jawabin banyak orang, itu masih bisa diperlakukan seperti itu. Jadi kuncinya adalah apa? Jadi perempuan, jangan manja, lo harus bisa bertanggung jawab dengan diri lo sendiri, ya. Bagus itu karena dia punya power, dia bisa lepas dari laki-laki itu. Coba bayangin kalau misalnya perempuan lain ya yang digituin, yang nggak bisa ngapa-ngapain, yang bergantung sama laki-laki itu, terus digebuk terus atau dicekek terus tapi bergantung kalau misalnya lepas dari cowok itu nggak bisa hidup, gimana? Makanya jadi perempuan harus kerja, harus pinter ya, harus naikin value dan standar kalian ya. Jangan mau diinjek-injek sama laki-laki, karena perempuan yang bisa kerja aja, yang bisa apa-apa aja masih bisa digituin sama laki-laki ya. Jadi kalau dibilang jangan percaya sama laki-laki, jangan percaya 100%, oke? Karena contohnya juga banyak ya, yang udah bersuami aja gak 100% percaya sama suaminya ya. Masih ada aset yang diumpetin, hayo ngaku istri-istri, masih ada ini yang diumpetin tabungan lah apa segala macam. Karena apa? Memang perempuan harus punya pegangan. Tidak mudah menjadi NM yang sekarang. FYI, gue ini termasuk salah satu penggemarnya NM ya, dari dulu, dari zaman gue kecil sampai sekarang. Apalagi sekarang gue udah jadi single mother, jadi single fighter, gue juga punya anak perempuan. Jadi gue itu selalu melihat sosok NM itu sebagai sosok ibu yang kuat, ibu yang tangguh, pekerja keras, gak mudah menyerah, dan hal-hal positif lainnya yang bisa gue ambil dari sifat dan sikapnya NM. Mau netizen bilang NM itu berubah, mau NM bilang dia beda dari yang dulu dan sekarang, menurut gue itu hal wajar ya. Namanya orang semakin tambah umur, semakin tambah usia, otomatis banyak sifat yang
diperbaiki gitu. Banyak yang makin dewasa, makin lebih lapang dada dan segala macam. Mungkin kalau NM lebih berkurang huru-haranya ya mungkin juga karena udah tambah umur juga capek kali ribut mulu gitu ya kan, tarik urat terus gitu juga capek kan lama-lama. Tapi kalau di mata gua, NM itu tetap menjadi seorang ibu yang tangguh, ibu yang kuat ya. Pokoknya yang tadi gue bilang deh. Bahkan mungkin bisa dibilang gua ini sama NM sifatnya mungkin ada kesamaan ya. Gue ini juga anaknya keras, susah dibilangin, tapi kalau sama pasangan tuh nurut gitu loh, manut gitu. Gue juga sebagai netizen biasa ya, sebagai rakyat jeletong gitu, dan sebagai penikmat berita dan gosip ya, gue itu melihat perubahan NM yang dulu ke yang sekarang itu bukan perjalanan dan bukan perubahan yang mudah gitu menurut gue. Bahkan perjalanan hidup si NM itu yang membuat dia untuk jadi yang lebih baik dan lebih bisa menata hidupnya gitu. Buat KNM sebenarnya saya paham banget rasanya, karena yang saya lihat kayaknya KNM ini juga banyak memeluk luka sendiri, banyak memendam rasa sakit sendiri, lelah, capek yang mungkin juga nggak diumbar gitu loh ke publik gitu. Semangat terus, jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, karena mau gimana pun masih ada anak-anak yang masih membutuhkan ibunya tetap waras, membutuhkan ibunya tetap sehat, tetap bahagia. Gue juga merasakan jadi NM ya, kita itu udah gak punya orang tua, tapi kitanya udah jadi orang tua. Udah gitu kita juga independent woman gitu. Sedangkan independent woman dan seorang ibu itu juga masih butuh bimbingan dari orang tua. Tapi orang tuanya udah gak ada gitu. Jadi karena orang tua udah gak ada, ya yang bisa ngebimbing kita itu cuman pasangan. Sedangkan nyari pasangan yang baik, yang bisa membimbing kita dengan baik, itu juga gak mudah. Nah giliran dapet pasangan, malah dapet pasangannya yang abusive gitu. Dan buat netizen yang masih ngehujat-hujat NM, coba deh kalian di posisinya dia. Gak ada suami, gak ada orang tua, jadi single mother, single fighter, butuh pasangan, tapi pasangannya juga nyari pasangan susah gitu kan. Walaupun banyak netizen yang bilang, tapi kan NM duitnya banyak. Gue juga tahu NM duitnya banyak, tapi catet ya, gak segala hal itu bisa dibeli dan bisa dibayar pakai uang.